Halo, kembali lagi bersama saya Kang Firman Kimia. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan belajar terkait dengan ikatan kimia. Ikatan kimia ini nanti kita akan pelajari terkait dengan prinsip stabilan, kemudian nanti ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada pertanyaan besar yang perlu kita jawab. Kira-kira kenapa sih atom itu berikatan? Nah, ternyata atom berikatan itu karena dia ingin stabil ya. Jadi atom berikatan karena ingin stabil. Nah, kalau kita ngomongin kestabilan, ada unsur-unsur di dunia ini yang di alam dalam kondisi bebas, yaitu adalah unsur gas mulia. Gas mulia atau golongan 8. Dia sudah stabil dan terdapat dalam kondisi bebas ini ya. Terdapat dalam kondisi bebas. Bebas itu atau tidak berikatan. Tidak berikatan di alam. Nah, pertanyaannya kenapa kok gas mulia stabil? Nah, kita belajar yang namanya prinsip kestabilan. Belajar prinsip stabilan nih. Prinsip kestabilan suatu atom. Atom itu stabil jika gimana? Nah, kalau pertanyaannya seperti itu, maka kita harus ngecek lagi nih gas mulia. Gas mulia ini apa saja unsurnya? Yang pertama ada helium dengan nomor atom 2, kemudian neon dengan atom 10, kemudian argon dengan nomor atom 18, kripton dengan atom 36, kemudian xenon 54, dan radon 86. Nah, kalau kita konfigurasikan helium itu berarti 2, sedangkan Ne itu berarti 2, 8, argon itu 2, 8, 8, kripton itu 2, 8, 18, 8, kemudian xenon 2, 8, 18, 18, 8, kemudian 2, 8, 18, 32, 18, 8. Oke, kalau kita amati lagi, di akhir atau elektron valensi setiap unsur ini, kita lihat semuanya itu berada di angka 8. Nah, ini mengindikasikan sesuatu ini. Kecuali yang helium ya, helium itu 2. Nah, sehingga kemudian muncul aturan. Namanya adalah kalau aturan ini stabil jika elektron valensinya sama dengan 8 elektron. Nah, aturan ini kita sebutnya sebagai aturan oktet. Aturan oktet. Nah, sedangkan untuk helium, ini khusus helium, dia stabil dengan 8 elektron, dengan 2 elektron. Stabil elektron valensi 2 elektron. Ini kita sebutnya sebagai aturan duplet. Oke, ini jadi kita udah kenal nih ada yang namanya aturan duplet dengan aturan oktet. Nah, nantinya atom-atom yang ingin stabil dia akan meniru gas mulia, yaitu bisa menjadi duplet atau bisa menjadi oktet. Tetapi khusus untuk duplet, ini ya, khusus ini berlaku ini khusus untuk helium atau nanti hidrogen, dia juga stabilnya 2. Tapi selain itu berarti kita ngikutnya aturan oktetnya ini. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Saya kasih contoh, ini contohnya. Contoh. Misalnya saya punya atom Na. Na punya nomor atom 11. Kalau kita konfigurasikan maka 2,
281. 281 ini artinya dia tidak stabil karena elektronnya tidak sama dengan 8. Jelas kita katakan dia tidak stabil. Nah, maka Na akan mencari cara. Gimana caranya biar stabil? Maka akan punya dua kecenderungan. Bisa dengan cara melepaskan elektron atau dengan cara menerima elektron. Sebelumnya pada saat struktur atom kita udah belajar nih. Kita kenal ada istilah ion. Ion itu apa ya? Atom yang bermuatan. Muatan. Kita kemarin juga sudah belajar ada ion positif. Ini ya. Ada ion negatif. Ion positif itu artinya adalah atom yang melepaskan elektron. Ada juga yang disebut ion negatif. Kalau ion negatif berarti yang menerima elektron. Nah, kecenderungan untuk melepas atau menerima elektron, maka kita harus lihat dari kemudahannya dia dalam mengambil elektron atau melepaskannya. Contoh, 1. 1 itu untuk menjadi 8, maka akan lebih mudah. Ternyata dia akan cenderung lepas 1 elektron. Kenapa melepas? Karena dengan melepaskan 1, maka Na-nya menjadi Na11+, di mana elektronnya totalnya jadi 10, karena lepas 1, maka jadinya 28. Dan ini justru lebih stabil. Oh, yang ini stabil. Oke, itu kalau kita lihat kasusnya di Na. Nah, sekarang kasus yang kedua, saya punya oksigen. Oksigennya nomor atomnya 8. 2, 6. Nah, 6 ini juga tidak stabil. Gimana caranya agar 6 itu stabil? Nah, ini tidak stabil. Maka untuk menjadi stabil, maka kecenderungannya bukan melepaskan 6, melainkan dia harus menerima 2 elektron. Terima 2 elektron. Kita tahu kalau menerima elektron maka ionnya jadi ion negatif. Kalau menerima 2 berarti oksigen 8 menjadi 2 min. Oh, kalau kasusnya seperti ini berarti jadi 2, 8. Nah, dengan elektronnya total akhirannya itu 8, maka ini jadi stabil. Oke, lah kombinasi antara melepas dan menerima elektron kemudian bergabung, nanti jadilah suatu ikatan. Misalnya Na, dia melepaskan elektron dan oksigen menerima elektron, maka otomatis saling serah terima, nanti akan muncul ikatan. Nah, berarti kalau bisa kita simpulkan, bagaimana untuk mempermudah kalian dalam menghafal menentukan dia kecenderungannya melepas atau menerima elektron. Oke, kita ingat lagi, elektron valensi itu sama dengan golongan. Ya, khususnya golongan utama ini ya, golongan utama. Utama itu berarti yang golongan A, khusus golongan B nanti beda cerita. Jadi kalau kita misalnya hafal golongannya dari golongan 1A misalnya, maka dia kecenderungan membentuk ionnya adalah +1. Kalau 2A kecenderungannya adalah +2. Kalau 3A kecenderungannya adalah +3. Kalau 4A cenderungannya adalah bisa +4, bisa -4. Walaupun nanti akan kita bahas kebanyakan yang -4. Kenapa kok bisa ada +4 sama -4? Nanti akan kita bahas setelah ini ya. Kemudian golongan 5A cenderungnya adalah -3. 6A cenderungnya adalah -2. Dan 7A cenderungnya adalah -1. Sedangkan golongan 8A dia 0. 0 ini di sini artinya dia udah stabil gitu ya, udah stabil. Sedangkan yang ini kita kasih tanda sendiri. Oke, jadi kalau kita simpulkan di sini, kita bisa melihat keteraturan di mana untuk unsur-unsur yang melepas elektron ini kebanyakan adalah unsur logam.
dia bakal menjadi ion positif. Artinya dia bakal lepas elektron. Nah, dilepaskan ke siapa? Dilepaskan menuju ke atom non-logamnya. Ini kebanyakan adalah atom-atom non-logam. Ya, ionnya ion negatif, di mana dia elektronnya bakal nambah. Ya, jadi terima elektron. Oke. Nah, sedangkan untuk kasusnya golongan 4, gini, golongan 4 itu ada C, Si, Ge, Sn, Pb. Nah, ada batasnya di sini, di mana dia adalah non-logam. Nah, kita akan lebih banyak ke sini sehingga cenderungnya adalah minus 4. Sedangkan yang ini nanti ada yang plus 4, ada yang minus 4 gitu ya. Nah, ini logam. Maka cenderungannya bakal banyak perbedaan. Tapi kita tidak bahas itu. Sementara kita lebih banyak bahas yang C sama Si. Nah, sudah paham belum teman-teman semuanya ini? Nah, sekarang coba nih, bagaimana jika saya punya nomor atom Ca20. Bagaimana cara dia membentuk stabilan? Kemudian saya punya Cl17. Bagaimanakah cara dia membentuk stabilan? Oke, sampai di situ dulu terkait dengan kestabilan atom. Silakan jawab di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat. Nantikan video selanjutnya, kita akan membahas selanjutnya terkait dengan ikatan ion.